Sudah 10 tahun keluarga Payong mencari Mary Grace, namun keberadaannya selalu tak terlacak. Pada tahun 2002, mereka pernah mendapat surat dari Mary yang mengabarkan dia pindah tugas ke Jakarta dan tak perlu mencarinya. Sejak saat itu, orang tua tidak pernah dapat kabar sama sekali. Mereka terus melakukan pencarian. Sementara melakukan pencarian, tiba-tiba ada kabar, Mary sudah pindah di Kalimantan. Dan terakhir tahun 2010 tersiar kabar Mary berada di Bandung. Namun, mengapa Mary tak pernah pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur? Pihak keluarga sesungguhnya tak tahu. Selama 10 tahun Mary masih di tempat yang sama, di sebuah halaman taman, di komplek di Nusa Tenggara Timur. Yang mengejutkan, semua ini atas ulah Pastor Herman. Herman Jumat Masan yang akrab disapa Herder, bertemu dengan Yosephine Karedok Payong alias Mary Grace sekitar tahun 1995. Keduanya berasal dari Pulau Adonara. Saat itu, Herder calon pastor, sedang praktek pastoral, sementara calon biarawati Mary Grace belajar di sebuah perguruan tinggi filsafat Katolik, Ledalero Maumere, di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setelah lulus kuliah, Mary melepaskan status biarawati dan memilih bekerja di Rumah Sakit Lela, Desa Lela, Kabupaten Sika, NTT. Setelah resmi menjadi pastor di bawah naungan Keuskupan Larantuka, Herder juga ditugaskan di Desa Lela. Herder tinggal di Kompleks Wisma Tahun Orientasi Rohani sebagai pastor pembina, bertanggung jawab untuk membimbing calon pastor menjalani orientasi rohani sebelum ditahbiskan. Herder sebagai pastor yang telah janji selibat, ternyata ingkar dan diam-diam berkencan dengan Mary Grace. Hubungan mereka sudah sedemikian dalam, hingga pada Desember tahun 1998, Mary hamil. Herder pun bingung, ini adalah hal yang sangat memalukan. Dia tidak ingin kehilangan pekerjaan dan reputasinya sebagai akibat dari skandal itu. Mary meminta untuk dinikahi tetapi sang pastor menolak. Tak mungkin seorang pastor menikah. Pria itu bersikeras bahwa Mary harus menyembunyikan kehamilannya. Dengan terpaksa setiap hari Mary membebat perutnya dengan kain stagen. Suatu malam di tahun 1999, Mary Grace melahirkan seorang bayi laki-laki di kamar wisma tempat tinggal sang pastor. Herder tidak ingin skandal itu terbongkar, maka dia mencekik bayi itu hingga dia tidak bisa bernapas. Maka setelah itu, dikuburkannya bayi tersebut di taman halaman wisma. Kebetulan saat itu sedang libur, sehingga komplek wisma kosong. Kejadian ini ternyata tidak membuat Pastor Herder dan Mary Grace jera. Mereka terus berhubungan sampai Mary hamil untuk kedua kalinya. Kali ini, Pastor Herder meminta Mary untuk melakukan aborsi di kamar Herder. Tetapi Mary menolak meskipun sang pastor sudah menyiapkan semua peralatan. Mary kembali menuntut dinikahi demi anaknya yang belum lahir, tetapi sang pastor menolak. Pada tanggal 1 Maret tahun 2002, bayi kedua lahir, lagi-lagi di kamar Pastor Herder di Kompleks Wisma. Bayi itu tidak bertahan lama saat ia lahir, dan kembali Pastor Herder menguburkan anak itu di taman halaman Wisma. Sementara itu, Mary sedang mengalami pendarahan. Tetapi Herder tidak membawanya ke rumah sakit karena khawatir diketahui orang. Sayangnya, setelah bertahan 10 hari tanpa bantuan medis, Mary akhirnya meninggal. Sang pastor juga menguburkan jenazah Mary di dekat bayinya di taman halaman Wisma. Kebetulan, saat itu adalah hari libur sehingga tidak ada yang melihat apa yang dilakukan sang pastor. Selain itu, untuk menutupi jejak Mary Grace, Pastor Herder menulis surat kepada orang tua Mary di Pulau Adonara, seolah-olah surat itu ditulis oleh Mary. Jangan mencari Mary, karena dia telah pindah ke kota lain. Mary berjanji akan memberitahu mereka alamat barunya nanti. Sang pastor juga menyebarkan desas-desus bahwa keluarga Mary mendapat kabar bahwa wanita ini bekerja di Kalimantan dan kemudian pindah ke Bandung. Saat keluarga Mary bingung mencari Mary, Pastor Herder melanjutkan dan menjalani hidupnya seperti biasa.
Pada tahun 2006, Keuskupan Larantuka memindahkan sang pastor dari desa Lela di Kabupaten Sika ke Hokeng di Kabupaten Flores Timur. Tugasnya kali ini adalah mengelola sebuah perusahaan milik Keuskupan Larantuka. Tapi entah apa yang ada di pikiran sang pastor, dia kembali melakukan apa yang dilarang, yaitu menggelapkan uang ratusan juta rupiah dari Keuskupan Larantuka. Tindakannya ketahuan, sehingga keuskupan memutuskan untuk memindahkan pastor ke Kalikasa di Pulau Lembata. Namun Herder menolak dan mengundurkan diri sebagai pastor Keuskupan Larantuka. Kini Herder tidak lagi menjadi pastor, ia merantau dan mencari pekerjaan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dia pun bekerja di perusahaan kayu lapis. Tak lama kemudian, Herder berkencan dengan seorang gadis, Sophie namanya, dan berjanji untuk menikahinya. Senang dengan janji itu, di tahun 2010 Sophie pun siap menanggung sebagian besar biaya untuk membangun rumah mereka di kampung Herder Desa Lamahalan di Pulau Adonara. Namun sayang, orang tua Herder tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut karena tidak ada biaya akibat hutang Herder sangat besar, termasuk ratusan juta selama kuliah dan bekerja. Herman Jumat Masan alias Herder akhirnya putus dengannya. Sophie tentu marah dan bertekad membalas Herder dengan membuka rahasia kelamnya. Herder pernah mengaku kepada Sophie bahwa dia telah menguburkan Mary dan dua anak mereka di sebuah taman di halaman Wisma tempat dia tinggal ketika dia menjadi pastor. Sophie juga pernah diajak ke sana untuk berdoa di taman itu, sambil berulang kali meminta maaf kepada Mary dan kedua bayinya. Sophie pikir sudah waktunya untuk mengungkap kejahatan sang mantan pastor itu, karena orang itu melanggar janji padanya. Sophie mengunjungi beberapa pemimpin agama di Maumere dan mengungkap kekejaman Herder. Namun sayang, laporan tidak mendapat tanggapan serius. Sophie geram hingga 2011 ketika melihat kakak Mary Pit Payong kembali dari Filipina. Sophie merasa memiliki kesempatan. Sophie melaporkan kejahatan Herder kepada pria itu. Pit Payong tidak bisa segera menindaklanjuti karena harus meminta kepada tetua adat Adonara untuk melakukan upacara adat Baulolon terlebih dahulu. Upacara tersebut untuk mendapat petunjuk apakah Mary sudah mati atau belum. Ritual Baulolon pun dilaksanakan akhir 2012. Hasilnya memperlihatkan Mary Grace telah tiada. Berdasarkan pedoman ini ditambah tuntutan Sophie, keluarga Mary Grace akhirnya memberitahu ke Polres Sika. Pihak berwajib pun menanggapi dengan melakukan penggalian di lokasi yang disebutkan. Hari itu tanggal 27 Januari tahun 2013, Sophie sendiri yang memperlihatkan lokasi yang dimaksud. Dan ternyata di bawah tanah halaman taman itu terdapat tulang serta tengkorak Mary dan kedua bayi. Di sana juga terdapat cincin emas dan kawat gigi Mary yang masih utuh. Polisi kemudian menangkap Herder yang hidup di Kalimantan. Laki-laki itu tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Akibat kejahatannya itu, Herman Jumat Masan alias Herder pun disidang di pengadilan Maumere. Keluarga Mary Grace hadir langsung dari Adonara mengikuti sidang yang berlangsung. Mereka bersikukuh agar Herman dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Herder pun akhirnya divonis seumur hidup. Lelaki itu tidak terima dan mengajukan banding, tapi ditolak. Kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan apa yang terjadi? Bukannya mendapat keringanan hukuman, di 2013 Mahkamah Agung malah memvonisnya mati. Menurut hakim, Herder ternyata terbukti merencanakan pembunuhan itu. Dia juga terbukti menghilangkan tubuh Mary dan kedua bayinya. Di persidangan, Herder berkilah tidak merencanakan aksi jahatnya. Dia melakukan hal itu semata hilaf dan hanya melayangkan nyawa bayi pertama. Tapi menurut hakim 3 nyawa telah hilang karena perbuatan Herder. Mary Grace yang dalam kondisi gawat tidak dibawa ke rumah sakit malah dibiarkan mati. Bayi yang kedua juga dapat saja dihabisi oleh Herder seperti yang dilakukannya pada bayi pertama. Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbun menilai Herman Jumat Masan seharusnya mengambil tindakan yang lebih baik, yaitu mundur sebagai pastor dan menikahi Mary Grace dengan baik-baik. Seperti contohnya di Jawa Timur,
Terjadi skandal oleh pemuka agama, tapi dia memilih mundur dan menikahi pasangannya serta hidup secara wajar. Demikian menurut Hakim Agung Gayus Lumbun. Status Herder yang sebagai pastor juga memberatkan hukuman. Menurut hakim, itu seperti kasir yang menggelapkan uang yang dikuasainya. Herder seorang pastor, dia semestinya memelihara umatnya, begitu ungkap hakim. Selain itu menurut hakim, vonis mati ditujukan untuk menimbulkan efek jera, sehingga orang tidak mudah berbuat jahat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi Herder belum menyerah juga. Bersama pengacaranya dia mengajukan peninjauan kembali. Saat pengajuan PK disertakan pula novum atau bukti baru berupa botol infus yang terdapat turut dikubur di halaman taman. Berkat botol infus itulah wujud dari Pastor Herder mencoba menolong Mary dan tidak berniat membunuhnya. Akhirnya di tahun 2017, Mahkamah Agung memutuskan merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Demikianlah cerita hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.